Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Rawahul Baihaqi an Abi Sa'id. Rasulullah bersabda, jika kalian melihat seseorang terbiasa menuju ke masjid, ini Rasul mengungkapkan orang yang rajin ke masjid gitu loh. Dia bolak-balik, azan subuh dia datang, zuhur dia datang, asar dia datang, maghrib dia datang, isya dia datang. Ya pokoknya kemana-mana, intinya itu orang yang hatinya itu bentar-bentar ke masjid, zuhur ke masjid, kayak gitu. Ya. Mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Hatinya itu dia jadikan terpaut kepada masjid. Ini Nabi sabdakan. Jika engkau melihat seseorang terbiasa menuju masjid, maka saksikanlah bahwa dia itu punya iman. Bahwa dia itu punya iman. Karena yang dia datengin adalah Baitullah, rumah Allah. Ini masjid ini udah bukan punya pribadi, bukan punya paman, bukan punya pengurus, kagak. Ini udah jadi milik Allah. Ya. Makanya jangan sampai diributin, nggak pantas gitu loh diributin. malu sama yang punya. Lah kita kalau ke rumah orang tua atau ke tempat pimpinan bos kan harus rapi, bagus, bawa makanan apa segala. Lah ini rumah Allah, gitu ya. Kalau dari rumah Allah semuanya harus ngakuin, nggak ada yang satu berhak memiliki. Justru setiap seorang itu berhak dan berkewajiban untuk memelihara. Memelihara masjid. Karena kalau udah diserahkan ini atas nama wakaf, ya, maka itu bukan hak satu orang dua orang lagi. Tapi justru yang pengurusnya itu dapat pahalanya banyak. Karena kenapa? Karena dia jadi pembantu yang punya rumah, gitu ya. Pembantu yang punya rumah. Makanya kenapa Nabi bilang orang yang rajin ke masjid itu disuruh disaksikan imannya. Padahal kalau masalah iman itu orang nggak ada yang tahu Pak iman. Iman itu kan ada di dalam hati. Ente punya iman nggak sih, gitu ya? Pernah sekarang nanya gitu. Ente punya iman nggak sih? Orang nggak ada yang tahu. Iman itu cuma ada di dalam hati. Orang boleh berpenampilan compang-camping, tapi ternyata kalau hatinya tebal, Allah kasih kemuliaan. Cuman di sini ingat nggak? Ya, ketika Nabi bilang kepada qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika ada orang-orang Badui Arab datang kepada Rasulullah, aku sudah beriman, ya, karena takut terhadap Nabi, ya, biar nyawa selamat, jiwa selamat, udah bilang aja sama Muhammad kita udah mukmin. Allah ngasih tahu kepada Rasulullah Muhammad, dia belum punya iman itu. Walakin qulu aslamna, katakanlah kami baru masuk Islam. Kamu baru muslim, karena antara muslim dengan iman, mukmin itu jauh, Pak. Muslim itu kita baru bersyahadat, zakat, puasa, sholat, haji, itu Islam tuh, amalan, ya, amalan untuk sebagai. Tapi kalau iman itu adanya di dalam hati, dan yang tahu kadar iman kita banyak atau sedikit itu cuma Allah. Kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu karena kenapa? Ya kita nggak bisa lihat hati orang. Makanya ya, salah satu tandanya orang itu punya iman, ada imannya, gitu ya. Biasanya tandanya adalah dia sering ke masjid, gitu aja. Dia bolak-balik lagi, dia datang lagi. Nah, itu tandanya orang beriman. Baru kelihatan tandanya. Karena orang kalau beriman, orang udah nggak mikir lagi apa kata orang. Orang kalau udah beriman, nggak pernah lagi mikir apa kata orang. Karena kenapa? Tujuannya cuma satu, yang penting Allah reda, udah itu aja. Bodoh amat orang bilang, gitu ya. Yang penting kalau udah kita tujuannya reda, udahlah, lurus aja. Makanya
ada sebuah ayat, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa atasa. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan yang beriman kepada hari akhir. Karena kenapa? Hidup itu pasti ada ujungnya. Apa ujungnya? Mati. Ya. Kalau udah mau mati kita mau ngapain? Ya. Kan kita pikiran hidup kayak gitu. Ya pikir, ya kapan lagi saya sedekah? Ya, walau cuma sekian. Ya. Makanya ya, terkait dalam masalah masjid ini, seyogianya kita berlomba-lomba bagaimana kita bersama-sama untuk menghidupkan. Nah, saya bilang sama Pak Aman, ini kalau diperluas cakep nih, saya bilang gitu, biar kelihatan gede. Waduh, proyeknya besar Ustaz. Bismillah, saya bilang. Ya, Bismillah. Kalau ada Bismillahnya, insya Allah. Ya, maksudnya itu Bismillahnya dikuatkan, gitu. Biar ada kelegaan. Kalau ada lega, saya yakin orang kalau kayak saya, nih, saya di makam almarhum Buya Saifuddin Amsir, saya bangun masjid baru mulai Ramadan kemarin. Biasa itu tetangga tuh pada ngomel. Tetangga itu biasa pada ngomel. Ya, saya bilang nih gimana? Harus IMB enggak? Udah enggak pakai IMB an. Ya secara aturan kan kita harus. Yang namanya mau ngebangun, Pak. Ya. Udah saya diajarin sama teman saya, ngadep Pak Lurah, ngadep Pak RW gitu ya. Pokoknya instansi pemerintah ngomong aja sama ketua, kita mau bangun masjid di atas tanah wakaf gitu. Ya, kita ngomong-ngomong kata Pak Lurah, kalau masjid saya yakin gak ada yang berani ganggu. Ya, kalau masjid saya yakin gak ada yang berani ganggu. Apalagi saya udah ngomong ke kepala dinas tata kota Jakarta Timur. Ya seharusnya harus ada IMB Pak, urus aja lebih baik gitu ya, biar bagus. Ya saya urus, masih dalam proses. Tapi pembangunan jalan, ya, pembangunan jalan. Nah, makanya karena niatnya lillahi ta'ala pembangunannya, ya saya tawakal aja, saya sholat tengah malam, mudah-mudahan bantuan untuk, karena yang namanya kalau udah di tanah wakaf Pak, misalnya ya keluarga ahli waris ya mewakafkan tanah ini, ya udah, kalau udah diwakafkan, apalagi udah diikrarkan tanah wakaf, udah milik Allah sudah, artinya milik seluruh umat Islam. Yang namanya wakaf itu la yuba'u wala yurathu wala yushtara. Yang namanya wakaf itu nggak bisa dijual, ya, nggak bisa dikasih lagi ke orang, ataupun dibeli juga kagak bisa. Wakaf itu nggak bisa diotak-atik sama sekali. Ya. Kalau sampai ada yang ngewakafin gitu terus tarik lagi, itu udah kebangetan banget ya. Ya. Baik, kalau udah wakaf udah diserahkan itu semuanya kepada Allah untuk kemaslahatan bersama. Ya. Makanya yang jadi pengurus itu ladang pahala besar. Ibarat kita Allah punya rumah, kita jadi pembantunya, begitu loh. Allah punya rumah, kita yang jadi pembantunya. Itu kalau udah niatan lillahi ta'ala, itu Allah nanti yang hitung pahalanya. Makanya jangan kemudian, yang muskil ini adalah sekarang banyak orang menjadikan masjid itu jadi mata pencaharian. Bukan ada ngasih, malah menjadikan mata pencaharian murni gitu loh. Seharusnya kan ada hak yang dia berikan, ini loh, saya ngabdi sama Allah tanpa saya perhitungkan gitu ya. Walaupun misalnya dia ada niat, ya saya juga pengen ada sesuatu yang bisa, enggak apa-apa. Yang penting niatkan murni lillahi ta'ala, biar, maksud saya kenapa? Biar ada pahalanya, Allah catat, enggak percuma Pak. Gitu ya. Enggak perpunya. Ingat, Nabi pernah ya di masjid, salah satu masjid di kota, Masjid Nabawi gitu ya. Itu ada seorang wanita yang diusir dari majikannya karena dituduh mencuri. Dituduh mencuri. Akhirnya diusir, dipecat. Nggak punya kerjaan, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah, hidup sebatang kara, anak kagak, suami kagak, kerabat kagak ada. Dia datang ke Masjid Nabawi, ngapain? Tugasnya cuma nyapu aja udah. Pagi nyapu, siang nyapu, sore nyapu. Sehari-hari ketemunya sama siapa? Sama Siti Aisyah. Istri Nabi, kan rumah Nabi sampingan Masjid Nabawi, sini Siti Aisyah. Ya udah, karena dia nggak punya kerabat, dibantuin Siti Aisyah, udah selesai nyapu gitu. Orangnya jelek,
pendek, hitam, gembrot. Jadi karena dia datang sukarela gitu bersihin Masjid Nabawi, ya sudah. Nabi diem aja udah. Belakangan karena dia nggak direken sama sahabat-sahabat Nabi, malah sorenya wafat. Nabi lagi sibuk. Malam itu dikuburin maghrib. Besok paginya habis sholat subuh, ini kemana yang tukang nyapu? Yang tukang nyapu mana ini? Kok nggak ada? Biasanya pagi-pagi nyapu. Akhirnya Nabi bilang mana sahabat-sahabatnya, kemana si fulana? Ya Rasulullah, sebelum maghrib dia mati, wafat kemarin. Kami mau beritahukan engkau, nggak tega. Engkau kan seorang nabi, masa ngurusin tukang sapu gitu loh, maksudnya begitu loh. Nabi kan udah derajat udah tinggi, masa ngurusin tukang sapu? Nabi bilang, ala dalaltumuni bi qabriha. Jangan begitu. Sekarang tunjukin. Nabi bilang, kenapa nggak kasih tahu? Ya Rasulullah, dia kan orang jelek segala macam lah ya, mata disebutkan sebagai yang tidak pantas. Nabi bilang nggak bisa begitu. Siapapun yang wafat kasih tahu aku. Sekarang tunjukin kuburannya, tunjukin. Coba. Nabi sendiri yang datang ke kuburan dia. Nabi sholat di atas kuburan, sholat jenazah, Nabi doain. Bayangin kalau udah Nabi yang doain, ya Allah, itu kuburan. Jadi kata Nabi ini, sebelum aku datang ini kuburan gelap di dalamnya, gelap dalamnya. Tapi gara-gara Nabi angkat tangan sholat, langsung terang beneran. Ya, itu merupakan kehormatan. Nabi datang tuh kehormatan banget, nggak bisa. Jadi hal-hal sepele terkait dengan yang namanya masjid jangan dianggap sepele. Itu besar di mata Allah Subhanahu wa taala.